Oke guys, kali ini kita akan membahas sedikit topik yang disinggung di pertemuan pertama kemarin dengan bintang tamu yang masih narasumber kita yang masih sama. Masih sama. Si siapa? Tessa ya? Kenalan dulu. Gimana? Oke, kali ini kita akan membahas sedikit membahas mengenai seseorang penyanyi, seorang muridnya kamu juga ya Tess ya? Iya. Nah, Murid. Dia ini apa? Murid luar biasa. Oh, murid luar biasa. Ya, kalau muridnya lagi nonton, kamu luar biasa. Oke, kembali ke topik. Kita akan mereaction. Namanya siapa? Putu Maidea. Putu Maidea. Ya. Oke. Biasa dipanggilnya Mai. Oh, Oke, Maidea ya. Dea Mai. Mai. Oh. Oke, dia ini ikut ajang X. X Factor. Ya. Oke, di sini kita nggak ada tutup-tutupan, Oh, gitu ya? kita buka-bukaan aja. Oke. Karena di sini jalur Soalnya saya bebas. belum. Kita orangnya Boleh. repot, Oke. relax, Podcast. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Penampilan terakhir kemarin ya dia Ya. ya. Baru di upload satu hari. Satu hari ya. Iya. Ini dia. Oh. Dia. Oke. Kebetulan dia nyanyi Driver License. Jadi kita saksi. Oh, ini ya mukanya ya? So we're so excited for me to finally drive up to your house. But the dear truth, suburbs crying 'cause you are around. Oke. Awalnya dia memulai dengan opening yang bagus banget, halus ya, halus banget. Namun karena mungkin aku biasa ngobrol sama dia, waktu dia ngambil yang itu mungkin karena notasinya dia rendah, jadi dia mengupayakan sebenarnya, jadi nggak ada yang salah, tapi dia mengupayakan untuk mencapai nada itu supaya tetap posisi yang tajam. Jadi tetap kedengaran gitu. Walaupun itu agak sulit. Oke, kita lanjut lagi ya. And I know we weren't perfect, but I never felt this way before. Good. Bagus. And I just can't imagine how you could be so blind. Yes. Dia yakin banget sih. Percaya dirinya meningkat ya. Ya. Di pause dulu dong. Selama ini Tess, kamu ngajar si Maya Maidea. ya. Ada perkembangan nggak dari yang entah itu dari performingnya, entah itu dari penguasaan panggungnya, terus interaksi sama audiens, terus rasa percaya dirinya untuk tampil di depan orang banyak itu, kalau kamu lihat dari dari layar TV ini itu gimana? Ada masukan atau ada perkembangan yang kamu lihat nggak? Iya. Jadi gini, aku mau kasih introduction ya. Asik introduction. Ya kita agak-agak sedikit English. Jadi sebenarnya kan orang atau si penyanyi itu sendiri pada saat dia awal dia boleh menjajaki karirnya sebagai seorang penyanyi, mungkin dari awal rasa percaya diri itu biasa ya, itu semua terjadi dan itu real banget. Tapi begitu dia boleh
tahap demi tahap, step by step sampai dia menuju ke istilahnya menuju ke hal yang lebih luas ya. Untuk audiensnya, terus kemudian untuk ketemu orang-orang yang dia ketemu gitu ya. Itu secara tidak langsung itu mempola percaya dirinya lebih lagi. Jadi tanpa disadari itu akan keluar sendiri gitu. Yes. Sama seperti apa yang pasti akan dialami sama semua yang ikut ajang gitu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ya, itu juga pengupayaan. Ini juga. Tapi dia menahan emosi ya. Bagusnya di situ. Ini keren banget. Beltingnya keren banget. Ya. Ada yang aku mau tanya ini. Pas tadi kamu bilang ini dia menahan emosinya. Berarti kan sosok Maidea ini sudah istilahnya sudah sedikit kamu hafal banget cara nyanyinya, teknik bernyanyinya. Kok apa yang buat kamu jadi tahu langsung bahwa itu dia menahan emosinya? Iya, jadi gini, setiap khususnya untuk teman-teman ya, aku bilangnya teman-teman karena dia juga sudah lebih maksudnya dewasa ya. Setelah aku mengenal ya setiap anak-anak yang belajar di aku, itu secara nggak langsung aku udah masuk di karakternya dia. Jadi begitu dia pada saat dia salah sedikit untuk lepas kontrol, misalkan pada saat perform atau pada saat latihan, aku udah tahu bahwa dia emosionalnya tidak terkontrol. Misalkan pada saat yang tadi yang dia ngambil belting yang aku tadi bilang, oh bagus karena dia masih menekan gitu. Menekannya itu dia nggak loss untuk mengambil beltingnya itu dengan emosional, karena pada saat dia mengambil belting dengan emosional pasti akan terjadi crack. Gitu. Akan terjadi crack dan pasti akan ada sedikit pitchy. Di bagian itu ya, tapi dia dengan mulus gitu loh. Mulus untuk menyelesaikan lagunya. Dalam hal bernyanyi ini teman-teman selain jadi kita bukan berarti orang yang selalu nyanyi dengan emosional nada tinggi itu bagus ya. Ada gini, jadi belting itu sendiri maksudnya nada tinggi menembak ke atas itu semua lagu atau misalkan tidak semua dibutuhkan genre, kontrol itu ya, pitch controlnya. Tidak semua genre bisa untuk melakukan entah itu pakai emosi atau enggak gitu. Jadi ada beberapa lagu yang memang mungkin harus belting tapi dia nggak pakai emosi. Jadi harus tetap menekan tapi dia mulus untuk menembak ke atasnya. Ada yang jenis lagu yang memang harus dengan emosional, bahkan terkadang lebih akan dikasih kesan sedikit untuk krulnya. Ada salah satu sistem nyanyi yang ada contohnya bisa ya kayak misalkan kayak listen, nah kayak gitu. Jadi ada yang pakai emosi, ada juga yang kayak ini Drive Lenses ini kan pada dasarnya lagunya lembut ya, dia hanya banyak isi listeningnya, jadi untuk mengutarakannya tidak terlalu pakai emosional gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ada apa di situ? Kok tiba-tiba langsung kamu? Jadi gini, setiap teman-teman yang share pada saat belajar vokal di aku, setiap improvisasi yang aku kasih gitu ya, aku nggak akan pernah lupa. Jadi walaupun memang dan perkembangannya Deame ini
sungguh sangat menurut aku itu sungguh Dan kamu sangat ngikutin amazing. setiap perkembangannya Iya, dia ya. perkembangannya dia dalam posisi yang saat ini gitu ya, dalam step by stepnya dia mengikuti ajang ini, aku sungguh sangat ngelihat perkembangannya dia 5 kali lebih dari yang Biasanya kalian langsung biasanya ketemu ya. kita, iya, karena memang perkembangannya dia belajar ya, dia suka belajar dan dia menjadi salah satu murid aku yang mau belajar, itu yang aku suka gitu ya. Jadi pada saat dia mencapai semuanya dan dia menjadi penyanyi yang baik gitu, Iya. menjadi penyanyi yang luar biasa, itu menurut saya, asik saya sebagai seorang guru itu saya udah nggak kaget lagi karena itu adalah hasil. Jadi dia Pengupayaan dan hasil. menurut kamu sampai tahap ini dia layak ada di situ ya. Iya. Oke, Begitu. kita lanjut Oke, lagi. kita lanjut lagi ya. Ini kelebihannya dia. Itu kelebihannya dia. Yes. Kontrol emosinya juga bagus. Wow, merinding aku, Bon. Gitu. Dan dia sangat belajar. Dia tahu. Karakternya kamu hafal ya. Yes. Ya, ini juga improvisasi yang dia belajar. Oke. Oke. Yes, good. Oke, Yes, kita very good. applause buat Dea May. Oke. Sukses, Dea. Yeah. Ada sedikit pertanyaan nih. Ya. Tadi aku sedikit mendengar bahwa kamu bilang si Dea ini kamu hafal dengan karakternya, emosionalnya. Terus ada nggak sih tips-tips yang kamu kasih sebelum dia berada di X Factor? Apa setiap kali pertemuan kalian tatap muka di waktu di Surabaya, dia kan di Jakarta nih, kamu di Surabaya. Apa ada momen dimana sebelum dia tampil atau sebelum dia performing atau apa, dia selalu konsultasi sama kamu atau gimana? Sehingga dia bisa tetap kamu istilahnya kamu tetap kontrol itu apa yang harus dia tampilkan gitu pada saat dia perform. Sebenarnya sih enggak, karena maksud aku dia tetap menjadi seorang yang low profile, karena memang aku bilang pesan aku tuh cuma 2 aja. Pada saat memang seperti kayak ada sesuatu yang memang Tuhan kasih ya, itu kan berkat masing-masing ya. Di posisi yang dimana kita menjadi center gitu ya, menjadi sorotan, itu kita mesti harus hanya 2 gitu ya. Jadi harus rendah hati ya, yang low profile. Terus kemudian di saat kita diizinkan untuk mengikuti salah satu ajang itu, kita pun juga bukan hanya kita aja yang di situ, kan banyak yang ikut. Nah, dan semuanya pasti akan di situ adalah penyanyi-penyanyi yang terpilih, otomatis penyanyi-penyanyi yang bagus juga gitu. Kita hanya tetap tenang dan fokus dengan apa yang kita mau kasih. Dan kemudian kalau misalkan kita, berarti itu masuk ke mental. yes, itu mental. Jadi dan semuanya itu pasti harus siap dulu gitu. Kalau pada saat memang harus ada sesuatu yang memang harus didapat, itu mental. Yang pertama mental dulu yang harus disiapin. Terus kedua, ketiga. Tadi pertama low profile, rendah terus hati. Yang kemudian kedua mentalnya. Yang ketiga, Ya itu mentalnya itu dengan yang fokus itu tadi ya. Nah, tenang dan fokus itu. Terus yang ketiga adalah tetap ada jiwa kompetisi.
Oke. Gitu. Kalau nggak ada jiwa kompetisi, kita pun akan merasa bahwa ya nggak ada pride, Nggak ada tekanan, ya itu Yes. harus ada, itu harus ada oke. jiwa kompetisi, karena memang itu yang memang harus dipelajarin buat penyanyi-penyanyi yang memang Pengen berada di ajang yes, itu ya. kayak ada salah satu ajang yang memang harus diikuti kayak gitu. Oke guys, kita sudah ada di penghujung acara ini, Oke. yaitu Repot Relax Relax Podcast. Podcast. Nah, teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama Tessa. Sekalian kita sudah melekseng si Dea May. Nah, kira-kira cut 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin ada dukungan yang kamu pengen kasih buat Dea. Sekalian mengajak mungkin teman-teman kamu, teman-teman di luar sana untuk terus dukung Dea berada di kompetisi X Factor. Semoga Dea jadi juara. Istilahnya apapun yang terbaik buat Dea kita doakan ya teman-teman ya. Mungkin Tessa ada. Ya, jadi aku mau kasih tahu buat teman-teman khususnya area-area Surabaya, tetap dukung Dea May untuk terus terus support dia untuk melihat performnya dia, juga kemudian juga SNS juga mungkin ya, kayak seperti itulah ya yang ikut yang pernah saya alami. Tapi benar-benar yang memang kita harus dukung memang anak-anak Indonesia ya, semuanya bagus-bagus, Yang berbakat juga yang ya. berbakat. Tetapi kenapa aku rekomendasiin Dea May, bukan karena dia murid aku, tapi aku cukup sangat-sangat appreciate dengan usahanya dan belajarnya Dia punya sesuatu ya. Yes. Otomatis semua yang Ya, faktor X itu tadi. berada di X Factor berarti punya faktor X gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pantengin terus Repot Relax Podcast. Bye. Bye.